Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari. Saya dari kelas 10 IPS 4 dan saya mau menyampaikan tentang struktur dan sifat virus. Nah, virus itu sendiri, struktur virus, ada kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kehidupan ini dilindungi oleh kapiset atau yaitu selubang protein yang ditersusun oleh protein. Bentuk kapiset bisa berubah bentuk bulat, pseudohal, helix, atau bentuk yang lainnya lebih kompleks. Kapidet adalah lapisan berupa rangkaian komester pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembunuh DNA atau RNA. Nah, yang kedua, pengklasifikasikan virus. Nah, yang kedua ini virus termasuk bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran yang beberapa mikro sama dengan virus organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk berproduksi termasuk melalui sel tubuh manusia. Nah, yang ketiga ini produksi virus. Produksi virus itu termasuk juga dari ciri jenis virus dan ciri-ciri virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas karena karakternya khasnya virus selalu tradisionalnya. Nah, yang keempat ini peranan virus dalam kehidupan manusia. Peranan virus dalam digunakan dalam pembuatan antioksidan dengan menggunakan DNA virus dan gen yang bersifat menguntung DNA manusia dan DNA bakteri sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antioksidan. Dan yang kelima ini pengobatan dan pencegahan infeksi virus. Penyebab infeksi virus saat virus masuk ke dalam tubuh manusia, virus tidak dapat langsung memperbanyak diri dari penambah struktur sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia terdapat dahulu yang menginvasi. Nah, itu dia adalah speaking publik saya yang saya videokan saat ini, yang saya menjelaskan tentang virus, struktur virus, terus pengklasifikasikan virus. Nah, ini dia adalah untuk itu ya, mengenai jenis virus. Nah, yang kedua ini saya menjelaskan tentang Monera. Nah, apa itu Monera? Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 5 kingdom yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sebagai besar anggota Monera adalah prokaryotik, artinya memiliki nukleus, inti sel atau organel tetapi tidak memiliki membran seluput inti sel. Nah, yang kedua ini karakteristik bakteri. Karakteristik bakteri itu apa sih? Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,2 sampai dengan ratusan mikro, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikro yang memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Hidup bebas atau parasif yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air atau kawah. Nah, yang ketiga ini ada reproduksi bakteri. Perkembangan biak dan pembelahan biner. Dalam proses ini bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelas menjadi sel yang identik. Nah, yang keempat ini saya menjelaskan tentang klasifikasi bakteri. Ada banyak macam bakteri. Ada bakteri basil, ada bakteri kukos, spiral, bakteri garam, bakteri tidak berdinding. Nah, itu dia yang saya jelaskan tentang klasifikasi bakteri. Nah, yang selanjutnya ini ada peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi rumah bagi sekitar 10 triliun banyaknya bakteri baik. Sebagian bakteri itu sudah berdiam di saluran pencernaan dalam membantu tubuh untuk mencerna makanan serta menyerap nutrisi. Nah, yang kelima ini ada Agrobacteria. Merupakan dominan mikroorganisme bersel satu, tergolong Brachyololi, kelompok mikro yang tidak memiliki inti sel dan organel yang dibatasi membran. Nah, itu dia sekian yang saya jelaskan tentang struktur virus, Monera, juga speaking publik saya. Nah, cukup sampai sini saja video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran yang ada di sistem biologi. Makasih.